Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Pasar hantu di Gunung Lawu, bisikan dari alam lain. Pada malam yang sangat gelap, Gunung Lawu yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal bukan hanya sebagai tempat pendakian yang menantang, tetapi juga sebagai sarang dari banyak mitos dan cerita misteri yang belum terungkap. Salah satu kisah yang paling sering terdengar adalah tentang pasar hantu yang muncul di lereng gunung ini pada malam-malam tertentu. Sebuah pasar gaib yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang tersesat di tengah kabut tebal di malam yang tanpa cahaya bulan. Mitos ini beredar di kalangan pendaki Gunung Lawu, namun tak ada yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Mereka yang pernah tersesat atau mengalami pengalaman aneh di sekitar lereng gunung dengan cerita yang hampir serupa tentang pasar misterius yang hanya bisa dilihat oleh mata mereka yang terperangkap dalam alam yang tak tampak oleh manusia biasa. Pada malam tertentu, ketika kabut tebal mulai menyelimuti gunung dan langit tak tampak secerah biasanya, pasar ini muncul. Konon, hanya mereka yang terperangkap dalam kabut yang akan menemukan pasar ini, dan mereka yang berhasil mengunjunginya akan dihadapkan pada dua pilihan yang mengerikan. Malam itu, langit di atas Gunung Lawu tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada satupun bintang yang tampak di langit, hanya awan hitam yang menggantung dan kabut yang mulai menutupi kaki-kaki gunung. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara yang tidak bisa dikenali. Seorang pendaki muda bernama Arjuna yang memutuskan untuk mendaki gunung ini sendirian, mulai merasakan keanehan sejak ia meninggalkan perkemahan. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Suasana yang hening, sepi, namun menekan dada, seperti ada yang mengawasinya. Perjalanan Arjuna terasa semakin berat seiring kabut yang semakin pekat. Jalan setapak yang biasanya mudah diikuti, kini semakin sulit untuk dikenali. Di tengah kebingungannya, Arjuna melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu adalah cahaya obor dari pendaki lain. Tetapi semakin dekat ia mendekati cahaya itu, semakin aneh suasananya. Cahaya itu tidak tampak seperti cahaya api biasa. Ia memancarkan sinar biru yang lembut, yang terlihat seolah berasal dari sumber yang tidak jelas. Arjuna yang penuh rasa penasaran mulai melangkah mendekat, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Saat ia mencapai tempat itu, ia mendapati dirinya berada di sebuah lapangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah pasar yang tak terlihat oleh mata biasa. Pasar itu tampak tidak nyata. Kios-kios yang ada tampak aneh, dengan barang-barang yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Di samping kios-kios tersebut terdapat patung-patung batu yang tampak bergerak dan perhiasan-perhiasan yang bersinar dengan cahaya yang sangat aneh. Namun yang paling mengerikan adalah para pedagang dan pembeli di pasar itu. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah makhluk tak kasat mata dengan bentuk kabur yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa di antaranya bahkan tampak tidak memiliki wajah. Mereka bergerak dengan lambat, seolah-olah berjalan tanpa tujuan. Namun seakan-akan mereka tahu apa yang mereka cari. Pendaki muda itu merasa gelisah, namun rasa penasaran yang mendalam membuatnya tak mampu berpaling. Arjuna kemudian mendekati sebuah kios yang terletak di tengah pasar tersebut. Di dalam kios itu terdapat sebuah kunci kecil yang memancarkan cahaya biru yang sama seperti cahaya yang membawanya ke pasar ini. Di belakang kios berdiri seorang penjual yang tampak seperti bayangan kabur. Wajahnya tidak tampak jelas, hanya sebuah kontur yang samar. "Kau ingin sesuatu dari dunia ini?" tanya penjual itu dengan
dengan suara serak dan dalam. Arjuna merasa bingung dan sedikit takut. "Apa ini semua nyata?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Penjual itu tersenyum meskipun tidak ada wajah yang terlihat. Ini adalah pasar yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang terperangkap dalam kabut waktu. Hanya mereka yang berada di tempat yang salah, pada waktu yang tepat, yang bisa datang ke sini. Namun, berhati-hatilah. Apa yang kau pilih akan menentukan takdirmu selamanya. Jawab penjual tersebut dengan suara yang seolah datang dari kedalaman bumi. Arjuna tidak mengerti apa maksud penjual itu. Ia menatap guci yang ada di hadapannya, yang kini seolah mengundangnya untuk menyentuhnya. Apa yang akan terjadi jika saya membeli sesuatu di sini? Arjuna bertanya lagi, mencoba untuk memahami situasi yang mengerikan ini. Penjual itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba udara di sekitarnya terasa semakin berat. "Kau punya dua pilihan," kata penjual itu dengan suara yang lebih dalam, lebih mengerikan. "Pilihan pertama, kau bisa membeli barang yang ada di sini, namun dengan harga yang sangat tinggi. Kau bisa menyerahkan sesuatu yang berharga seperti nyawamu, ingatanmu, atau bahkan rohmu. Pilihan kedua, kau bisa memilih untuk bergabung dengan kami di sini, menjadi salah satu dari penghuni pasar ini selamanya, menjadi makhluk tak kasat mata, terperangkap dalam perputaran waktu yang tak berujung." Arjuna merasa seolah dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Pasar ini bukan sekadar pasar biasa. Ini adalah pasar yang dihuni oleh makhluk-makhluk dari dunia lain, dan ia, entah bagaimana, telah terjebak di dalamnya. Wajahnya yang memucat menatap kuci biru itu. Satu pilihan yang sangat berat, yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun saat ia berpaling untuk melarikan diri, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kabut yang semula terasa seperti teman, kini berubah menjadi musuh. Kabut itu menjadi semakin tebal, dan jalan yang sebelumnya ia lewati kini tampak menghilang, seolah-olah ia tidak pernah benar-benar tahu di mana ia berada. Ia berlari dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap langkah yang diambil justru membawanya lebih dalam, ke dalam pasar yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Hingga akhirnya ia jatuh ke dalam sebuah jurang, tidak tahu lagi kemana harus pergi. Ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya berada di puncak Gunung Lawu, di tempat yang seharusnya sudah familiar baginya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Puncak gunung yang biasanya diliputi kesunyian kini tampak asing. Di langit, bayangan hitam besar tampak mengawasinya. Di tangan Arjuna ada sebuah guci kecil yang terus memancarkan cahaya biru. Keesokan harinya, beberapa pendaki yang menemukan tubuh Arjuna di puncak gunung hanya menemukan tubuh yang kosong tanpa jiwa. Namun, anehnya, beberapa hari kemudian, mereka yang terlibat dalam penemuan jasadnya mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara bisikan dari dalam guci yang ada di tangan Arjuna. Suara itu terdengar memanggil mereka, seolah-olah Arjuna belum benar-benar pergi, dan pasar hantu itu masih menginginkannya kembali. Dan yang mengejutkan, 3 minggu setelah kejadian itu, seorang pendaki muda yang baru saja mendaki Gunung Lawu menghilang tanpa jejak. Selama pencarian, para pendaki lain mulai mendengar suara yang sangat mirip dengan bisikan yang pernah mereka dengar sebelumnya dari dalam guci itu. Guci biru yang kini telah beredar di kalangan pendaki dipercaya sebagai kunci untuk membuka pintu pasar hantu yang terperangkap di Gunung Lawu. Pasar itu ternyata bukan hanya menginginkan jiwa, ia menginginkan lebih. Ia ingin mereka yang berani mendekat menjadi bagian dari siklus yang tak pernah berakhir. Jika
Jika Anda merasa penasaran, jangan lupa untuk mengikuti cerita kami selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar terperangkap dalam pasar hantu ini? Apakah Anda siap untuk menghadapinya? Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di